Aku membangun semuanya untuknya. Rumah, mobil, hidup mewah. Tapi kenapa dia justru diam-diam datang ke tempat kumuh itu? Setiap hari. Pria itu berdiri kaku di dalam mobilnya. Tangannya gemetar di atas setir. Di depannya, istrinya yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Baru saja masuk ke sebuah gang sempit yang bahkan tak pernah ia bayangkan akan didatangi oleh wanita sekelas dirinya. Dan apa yang ia temukan beberapa menit kemudian membuat seorang bos kaya raya seperti dirinya terdiam tanpa kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang berkah. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah menyentuh yang penuh makna kehidupan. Karena hari ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang kepercayaan, pengorbanan, dan rahasia yang nyaris menghancurkan sebuah pernikahan. Sebuah kisah tentang seorang pria kaya yang diam-diam mengikuti istrinya sendiri dan menemukan sesuatu yang benar-benar di luar bayangannya. Langit sore di kota itu tampak redup. Mobil hitam mewah melaju perlahan di jalan raya yang ramai. Di dalamnya, seorang pria berusia sekitar 40 tahun duduk dengan wajah tegang. Namanya Ardian Syah. Seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan, rumah megah, dan kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Di rumahnya yang besar dan indah, ia hidup bersama seorang wanita yang sangat ia cintai. Istrinya, Naila, wanita yang selalu terlihat lembut, sopan, dan setia. Setidaknya, itulah yang selama ini ia percaya. Namun beberapa minggu terakhir, sesuatu terasa berbeda. Naila sering keluar rumah sendirian, tanpa banyak bicara, tanpa penjelasan. Dan setiap kali Ardi bertanya, jawabannya selalu sama. Aku hanya ingin jalan sebentar. Tapi hari itu, Ardi memutuskan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia akan mengikuti istrinya, diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Karena jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Takut kehilangan, takut dikhianati, atau takut menemukan sesuatu yang tak siap ia hadapi. Apa yang sebenarnya dilakukan Naila setiap hari? Kenapa seorang wanita yang hidup dalam kemewahan justru diam-diam datang ke tempat yang jauh dari kehidupan mereka? Dan ketika Ardi akhirnya mengetahui kebenaran, apakah itu akan menghancurkan pernikahan mereka? Atau justru membuka rahasia yang selama ini tersembunyi? Selamat mendengarkan kisah selengkapnya. Sejak beberapa minggu terakhir, Ardian Syah mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam rumahnya. Bukan perubahan besar, bukan sesuatu yang langsung terlihat jelas. Tapi justru hal-hal kecil yang perlahan mengusik pikirannya. Rumah megah itu masih sama. Lampu-lampu kristal masih menyala terang setiap malam. Suara langkah pelayan masih terdengar rapi di lorong panjang berlapis marmer. Namun, suasana di antara dirinya dan Naila terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin, dan entah kenapa, terasa jauh. Awalnya, Ardi tidak terlalu memikirkannya. Ia sibuk dengan pekerjaannya sebagai pemilik beberapa perusahaan konstruksi besar. Setiap hari jadwalnya padat dengan rapat, proyek, dan perjalanan bisnis. Biasanya, setiap pulang ke rumah, Naila akan menyambutnya di ruang tamu dengan senyuman hangat. "Mas, capek ya?" ucap Naila lembut, seperti biasa. Lalu ia akan menyuguhkan teh hangat favorit Ardi. Namun belakangan, kebiasaan itu mulai hilang. Beberapa kali, ketika Ardi pulang larut malam, rumah terasa begitu sunyi. Tidak ada suara langkah lembut Naila. Tidak ada senyum penyambutan.
Hanya pelayan yang berkata dengan ragu, "Bu Naila, keluar, Pak. Keluar." Kata itu awalnya terdengar biasa. Sangat biasa. Namun ketika kata itu terdengar berulang-ulang, hampir setiap hari, perasaan aneh mulai tumbuh di hati Ardi. Suatu malam, Ardi duduk sendirian di ruang makan besar. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Di atas meja, hidangan makan malam sudah tersaji rapi. Masih hangat, masih utuh. Belum disentuh siapapun. Ardi menatap kursi kosong di depannya. Kursi yang biasanya diduduki Naila. Tangannya meraih ponsel. Ia menatap nama istrinya di layar. Naila hati merah dua. Jari-jarinya sempat ragu. Namun akhirnya ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Lalu, "Mas." Suara Naila terdengar pelan dari seberang. "Aku lagi di luar," lanjutnya cepat. Sebelum Ardi sempat bertanya. Ardi terdiam sejenak. "Di mana?" Tanyanya singkat. Ada jeda beberapa detik. Jeda yang terasa terlalu lama. Untuk sekadar menjawab pertanyaan sederhana. "Aku cuma jalan sebentar," jawab Naila akhirnya. Jawaban yang sama. Lagi. Selalu sama. Hari-hari berikutnya. Kecurigaan Ardi mulai tumbuh seperti bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Seperti cara Naila bersiap setiap sore. Wanita itu mulai sering keluar rumah menjelang senja. Dengan pakaian sederhana. Tidak seperti biasanya. Biasanya Naila selalu tampil rapi dan elegan. Gaun mahal, tas bermerek, perhiasan indah. Namun kini, ia justru mengenakan pakaian polos. Tanpa perhiasan mencolok, tanpa tas mahal yang biasa ia bawa. Hal itu membuat Ardi semakin bingung. Jika Naila benar-benar hanya jalan sebentar, mengapa ia berpakaian seperti seseorang yang ingin menyembunyikan identitasnya? Suatu sore, Ardi pulang lebih awal dari kantor. Ia tidak memberitahu siapapun, termasuk Naila. Saat mobilnya memasuki halaman rumah, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdegup lebih cepat. Di teras depan, Naila berdiri dengan pakaian sederhana. Blus putih polos, celana panjang hitam biasa. Tidak ada anting berlian. Tidak ada kalung emas. Ia tampak berbeda. Lebih sederhana dari biasanya. Lebih seperti orang lain. Ardi tidak langsung turun dari mobil. Ia hanya memperhatikan dari dalam. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil taksi berhenti di depan gerbang. Bukan mobil keluarga. Bukan mobil mewah. Taksi biasa. Naila melangkah cepat menuju pintu pagar. Tanpa melihat ke belakang. Tanpa menyadari bahwa suaminya baru saja tiba. Ardi merasakan sesuatu menusuk di dadanya. Perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Antara bingung, takut, dan curiga. Ia menatap taksi itu, yang perlahan menjauh dari rumah mereka. Dan disitulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardi merasa seperti orang asing di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur besar mereka. Di sebelahnya, Naila sudah kembali dan tertidur. Wajah wanita itu tampak tenang. Seolah tidak ada apa-apa. Seolah tidak ada rahasia. Namun di dalam kepala Ardi, pertanyaan demi pertanyaan terus berputar. Kemana dia pergi setiap hari? Kenapa dia menyembunyikannya dariku? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Di luar sana, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ardi masih terjaga, menatap langit-langit kamar. Dan di saat itulah, sebuah keputusan perlahan terbentuk di dalam pikirannya. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia tidak akan bertanya lagi. Ia tidak akan menunggu jawaban. Besok, ia akan mencari tahu sendiri.
Diam-diam, tanpa memberitahu siapapun, termasuk istrinya. Karena jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang semakin besar. Takut bahwa apa yang akan ia temukan nanti mungkin akan menghancurkan segalanya. Namun rasa ingin tahu ternyata lebih kuat daripada rasa takutnya. Dan sejak malam itu, Ardi mulai merencanakan sesuatu. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan mengikuti istrinya. Diam-diam, tanpa suara, tanpa jejak, tanpa kesiapan hati, untuk menghadapi kebenaran yang mungkin menunggunya di ujung perjalanan itu. Pagi itu, Ardi bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap ketika ia duduk di tepi tempat tidur, menatap ke arah Naila yang masih terlelap di sampingnya. Wajah wanita itu terlihat damai, tenang, seolah tidak menyimpan rahasia apapun. Namun bagi Ardi, ketenangan itu justru terasa mencurigakan. Ia menatap wajah istrinya lama. Ada rasa bersalah di dalam hatinya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, ia akan melakukan sesuatu di belakang Naila. Mengikuti istrinya sendiri. Diam-diam. Seperti seorang penyelidik. Hari itu, Ardi sengaja membatalkan beberapa jadwal penting di kantornya. Ia mengatakan kepada sekretarisnya bahwa ia akan bekerja dari rumah. Namun kenyataannya, ia memiliki rencana lain. Sebuah rencana yang terus berputar di kepalanya sejak semalam. Ia akan mengikuti Naila dan memastikan sendiri apa yang sebenarnya dilakukan istrinya di luar sana. Menjelang sore, Ardi mulai bersiap. Ia tidak menggunakan mobil mewah biasanya. Sebaliknya, ia memilih mobil lama miliknya yang jarang dipakai. Mobil berwarna abu-abu kusam, yang hampir tak menarik perhatian siapapun. Tangannya terasa dingin saat memegang kunci mobil. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Perasaan gelisah terus mengganggu pikirannya. Bukan karena takut tertangkap, tapi karena takut apa yang mungkin ia temukan nanti. Sekitar pukul 5 sore, ia melihat Naila keluar dari kamar. Seperti hari-hari sebelumnya, wanita itu mengenakan pakaian sederhana. Blus polos berwarna biru muda, celana hitam sederhana, tanpa perhiasan mahal, tanpa riasan mencolok. Ia tampak seperti orang lain. Bukan Naila yang biasa menghadiri acara sosial bersama istri-istri pejabat dan pengusaha. Bukan wanita glamor yang dikenal banyak orang. Melainkan seorang wanita biasa. Sangat biasa. Ardi memperhatikan dari balik tirai ruang kerja. Naila berjalan menuju pintu depan. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Lagi, selalu taksi yang sama. Selalu waktu yang hampir sama. Hal itu membuat dada Ardi semakin sesak. Begitu taksi bergerak meninggalkan rumah, Ardi langsung mengambil kunci mobilnya. Ia menunggu beberapa detik, memberi jarak. Lalu perlahan, ia mengikuti dari belakang. Jalanan sore itu cukup ramai. Lampu-lampu kendaraan mulai menyala satu persatu. Ardi menjaga jarak dari taksi yang membawa Naila. Matanya tak pernah lepas dari kendaraan di depannya. Setiap belokan, setiap lampu merah, ia ikuti dengan hati-hati. Tangannya mencengkeram setir begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Di dalam pikirannya, berbagai kemungkinan mulai bermunculan. Kemungkinan yang semakin lama, semakin buruk. Apakah dia bertemu seseorang? Seorang pria lain? Atau sesuatu yang lebih buruk dari itu? Ardi mencoba menenangkan diri. Namun semakin jauh mereka melaju, semakin asing jalan yang dilewati. Gedung-gedung tinggi mulai berkurang, digantikan oleh toko-toko kecil, lalu rumah-rumah sederhana. Kemudian, jalanan semakin sempit, lampu jalan semakin redup, dan akhirnya, taksi itu memasuki sebuah gang sempit yang bahkan sulit dilalui dua mobil sekaligus. Ardi terdiam. Ia memperlambat mobilnya,
Matanya membesar, melihat lingkungan di sekitarnya. Dinding-dinding kusam. Rumah-rumah kecil berdempetan. Anak-anak bermain tanpa alas kaki di pinggir jalan. Tempat seperti itu tidak pernah ada dalam kehidupan Naila sebelumnya. Atau, setidaknya, tidak pernah ia ceritakan. Taksi itu akhirnya berhenti di ujung gang. Ardi segera mematikan lampu mobilnya. Ia parkir agak jauh, agar tidak terlihat. Jantungnya berdetak begitu keras, seakan bisa terdengar dari luar. Dari kejauhan, ia melihat pintu taksi terbuka. Naila turun. Wanita itu menoleh ke kanan dan kiri, seolah memastikan sesuatu. Seolah memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ardi langsung menundukkan tubuhnya sedikit, bersembunyi di balik dashboard mobil. Napasnya tertahan. Beberapa detik kemudian, ia kembali mengangkat kepala perlahan. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Naila berjalan masuk ke dalam sebuah gang kecil, yang bahkan lebih sempit dari jalan sebelumnya. Tanpa ragu, tanpa takut, seolah tempat itu sudah sangat ia kenal. Ardi menelan ludah. Tangannya gemetar. Namun rasa penasaran jauh lebih besar daripada rasa takut. Ia membuka pintu mobil dengan sangat pelan. Keluar tanpa suara. Langkahnya perlahan, mengikuti arah yang sama. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Udara di gang itu terasa lembab. Bau tanah basah bercampur aroma sampah menusuk hidungnya. Suara televisi dari rumah-rumah kecil terdengar samar. Beberapa orang menoleh saat Ardi berjalan melewati mereka. Tatapan mereka membuat Ardi merasa asing. Seorang pria dengan pakaian rapi di tempat seperti itu tentu saja menarik perhatian. Namun ia tidak peduli. Fokusnya hanya satu. Naila. Beberapa langkah di depan, ia akhirnya melihat punggung istrinya lagi. Naila berhenti di depan sebuah rumah kecil. Sangat kecil. Ket temboknya sudah mengelupas. Atap sengnya terlihat berkarat. Pintu kayunya tampak tua dan usang. Tempat seperti itu bahkan tidak pantas disebut rumah bagi seseorang dengan kehidupan mereka. Ardi menahan napas. Ia berdiri di balik tembok, mengintip dari kejauhan. Dan saat Naila mengetuk pintu rumah itu, pintu perlahan terbuka. Dari dalam, muncul sosok seorang anak kecil. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana. Dan begitu melihat Naila, anak itu langsung berlari memeluknya erat. "Bunda!" Suara kecil itu terdengar jelas. Dan di detik itu, dunia Ardi seakan berhenti berputar. Tubuhnya kaku, pikirannya kosong. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. "Bunda?" Kata itu terus bergema di dalam kepalanya. Bagaimana mungkin? Siapa anak itu? Dan kenapa anak itu memanggil istrinya Bunda? Tubuh Ardi terasa dingin. Ia berdiri kaku di balik tembok kusam itu. Sementara suara kecil anak tadi masih bergema di kepalanya. "Bunda!" Kata itu seperti petir yang menyambar pikirannya. Dadanya terasa sesak. Tangannya mengepal kuat, menahan amarah yang mulai membuncah. Di depan sana, Naila berlutut dan memeluk anak kecil itu erat. Begitu erat. Seperti seorang ibu yang merindukan anaknya. Air mata perlahan mengalir di pipi Naila. Ardi melihatnya dengan jelas. Tangisan itu bukan pura-pura, bukan dibuat-buat. Itu tangisan yang dalam. Tangisan seorang wanita yang menyimpan sesuatu di dalam hatinya terlalu lama. "Bunda kangen kamu." Suara Naila terdengar lirih. Ardi menahan napas. Dadanya semakin terasa berat. Setiap kata yang keluar dari mulut istrinya terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. Anak kecil itu menggenggam tangan Naila. Wajahnya tampak begitu bahagia. Seolah pertemuan itu adalah sesuatu yang sangat ia tunggu-tunggu.
Bunda lama sekali. Kenapa baru datang? Tanya anak itu polos. Naila tersenyum, meski air matanya masih mengalir. Maafkan Bunda. Bunda ada urusan. Jawabnya pelan. Ardi menggertakkan gigi. Pikirannya semakin kacau. Sejak kapan Naila punya anak? Kenapa ia tidak pernah tahu? Apa selama ini ia hidup dalam kebohongan? Beberapa saat kemudian, seorang wanita tua keluar dari dalam rumah kecil itu. Langkahnya pelan. Tubuhnya tampak lemah. Rambutnya sudah memutih. Begitu melihat Naila, wanita tua itu langsung tersenyum hangat. "Naila, kamu datang lagi," ucapnya lembut. Nada suaranya terdengar penuh rasa syukur. Naila berdiri, lalu menghampiri wanita tua itu. Ia mencium tangan wanita tersebut dengan hormat. "Ibu sehat?" tanya Naila pelan. Wanita tua itu mengangguk. "Alhamdulillah, sejak kamu sering datang, anak ini jadi lebih ceria." Ardi mengernyitkan dahi. Kalimat itu membuat hatinya semakin bingung. Sering datang? Berarti ini bukan pertama kalinya. Berarti Naila sudah lama melakukan ini. Tanpa sepengetahuannya. Tanpa pernah bercerita. Ardi terus mengamati dari kejauhan. Ia melihat Naila mengeluarkan sebuah kantong plastik dari tas kecilnya. Isi kantong itu, makanan, buah-buahan, susu, dan beberapa obat-obatan. Wanita tua itu menerimanya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu terlalu baik, Naila," ucap wanita itu pelan. Naila hanya tersenyum tipis. "Ini bukan apa-apa, Bu. Saya hanya ingin membantu." Ardi semakin bingung. Amarah yang tadi membara perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Namun tetap saja, pertanyaan terbesar belum terjawab. Kenapa anak itu memanggilnya Bunda? Tak lama kemudian, anak kecil itu menarik tangan Naila. "Bunda, ayo masuk. Aku mau tunjukkan gambar yang aku buat." Naila tersenyum lembut. Ia mengikuti langkah anak itu masuk ke dalam rumah. Tanpa sadar, Ardi ikut melangkah mendekat. Perlahan, sangat pelan. Sampai akhirnya, ia berdiri tepat di samping jendela kecil yang sedikit terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat ke dalam rumah. Rumah itu sangat sederhana. Lantainya semen kasar. Dindingnya penuh retakan kecil. Namun yang membuat Ardi terdiam, bukan kondisi rumah itu, melainkan apa yang ada di dalamnya. Di dalam ruangan kecil itu, terdapat beberapa anak lain. Sekitar 5 atau 6 anak. Usia mereka berbeda-beda. Ada yang masih balita. Ada yang sudah sedikit lebih besar. Semua mengenakan pakaian sederhana. Dan begitu melihat Naila masuk, mereka langsung berlari mendekat. "Bunda datang!" teriak salah satu dari mereka. "Bunda, lihat aku!" teriak anak lain dengan wajah ceria. Ardi membelalakan mata. Napasnya terasa tertahan di tenggorokan. Bukan satu anak, tapi banyak. Semua memanggil Naila dengan satu kata yang sama. "Bunda." Tangannya mulai gemetar. Namun bukan karena marah, melainkan karena kebingungan yang semakin dalam. Ia melihat Naila duduk di lantai, dikelilingi anak-anak kecil itu. Ia membelai rambut mereka satu persatu. Tersenyum, tertawa, menanyakan kabar mereka. Seolah ia memang bagian dari hidup anak-anak itu. Lalu, sebuah percakapan membuat Ardi terdiam total. Wanita tua itu duduk di samping Naila. Suaranya pelan, namun jelas terdengar dari jendela. "Kalau bukan karena kamu, Naila, tempat ini mungkin sudah tutup sejak lama." Naila menunduk. Wajahnya terlihat sedih. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu." Wanita tua itu menghela napas panjang. "Sejak ayahmu meninggal, kamu tetap menepati janjinya." Ardi terkejut. "Ayah?"
Wanita tua itu melanjutkan. Dulu ayahmu membangun tempat ini untuk anak-anak terlantar. Tapi setelah beliau meninggal, tidak ada yang membantu kami lagi. Air mata mulai menggenang di mata Naila. Makanya, saya tidak bisa meninggalkan tempat ini, Bu. Ardi merasa jantungnya berhenti sejenak. Setiap kata yang ia dengar perlahan mulai menyusun potongan-potongan kebenaran di kepalanya. Wanita tua itu kembali berbicara. Suamimu masih belum tahu. Naila menggeleng pelan. Air mata jatuh di pipinya. Saya takut dia tidak setuju. Saya takut dia menganggap ini beban. Kalimat itu membuat dada Ardi terasa seperti diremas kuat. Ia menunduk perlahan. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Amarah yang tadi memenuhi dadanya sekarang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Penyesalan, rasa bersalah, dan rasa malu. Karena telah berpikir buruk tentang wanita yang selama ini mencintainya. Ardi menutup mulutnya dengan tangan. Menahan suara napas yang mulai bergetar. Matanya berkaca-kaca. Melihat Naila memeluk salah satu anak kecil itu dengan penuh kasih sayang. Di detik itu, semua prasangka buruk yang selama ini ia simpan hancur begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, seorang pria yang dikenal kuat dan tegas dalam bisnis terdiam tanpa kata. Bukan karena marah, tapi karena hatinya baru saja disentuh oleh sebuah kebenaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ardi masih berdiri di balik jendela kecil itu. Matanya tak lepas dari sosok Naila yang sedang duduk di lantai bersama anak-anak kecil itu. Suasana di dalam rumah sederhana itu terasa hangat. Tawa kecil anak-anak terdengar ringan, polos, tanpa beban. Namun di luar sana, di balik jendela yang sempit, seorang pria berdiri dengan dada yang terasa begitu sesak. Ardi menunduk perlahan. Tangannya masih menutup mulutnya, menahan suara napas yang mulai tak teratur. Air matanya jatuh. Tanpa ia sadari, ia tidak pernah membayangkan bahwa semua kecurigaan yang selama ini memenuhi pikirannya ternyata jauh dari kenyataan. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada kebohongan keji. Yang ada hanyalah sebuah pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan diam-diam. Tanpa pujian, tanpa pengakuan, tanpa meminta apapun sebagai balasan. Di dalam ruangan itu, Naila terlihat membantu seorang anak kecil menggambar. Tulisan kamu sudah bagus sekali, ucap Naila lembut. Anak kecil itu tersenyum bangga. Kalau aku besar, aku mau jadi dokter, Bunda, katanya polos. Naila tersenyum hangat. Itu cita-cita yang bagus. Bunda doakan kamu bisa mencapainya. Ardi menutup matanya sejenak. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang sangat kuat. Ia teringat kembali semua pikirannya beberapa hari terakhir. Semua prasangka, semua dugaan buruk, semua rasa curiga, yang ternyata hanya lahir dari ketakutannya sendiri. Dan sekarang, ia melihat sendiri kenyataan yang sebenarnya. Bahwa wanita yang selama ini ia curigai justru menyimpan hati yang begitu besar. Beberapa menit kemudian, Ardi menarik napas dalam. Tangannya gemetar. Namun kali ini, bukan karena marah, melainkan karena keputusan besar yang akan ia ambil. Ia tidak ingin lagi bersembunyi. Ia tidak ingin lagi hanya menjadi penonton. Perlahan, Ardi melangkah menuju pintu rumah kecil itu. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti membuka lapisan rasa bersalah di dalam hatinya. Sampai akhirnya, ia berdiri tepat di depan pintu kayu tua itu. Tangannya terangkat perlahan, namun sempat terhenti di udara. Jantungnya berdegup kencang. Ia takut menghadapi tatapan Naila. Takut melihat ekspresi terkejut di wajah istrinya. Namun lebih dari itu, ia takut menghadapi rasa bersalahnya sendiri. Akhirnya, tok, tok,
Tok. Ia mengetuk pintu. Pelan. Namun cukup untuk terdengar. Di dalam. Suara anak-anak langsung berhenti. Semua mata tertuju ke arah pintu. Wanita tua yang tadi terlihat di dalam perlahan berjalan mendekat dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Ardi dan wanita tua itu saling bertatapan. Wanita tua itu tampak bingung. "Ya, siapa?" tanyanya pelan. Namun sebelum Ardi sempat menjawab, suara langkah kecil terdengar dari dalam. Naila berjalan mendekat. Wajahnya awalnya tenang. Namun begitu melihat siapa yang berdiri di depan pintu, wajahnya langsung pucat. Matanya membesar. Tubuhnya membeku di tempat. "Mas!" Suara Naila bergetar. Anak-anak di belakangnya mulai berbisik pelan. Beberapa dari mereka bersembunyi di balik tubuh Naila. Suasana mendadak hening. Tegang. Ardi menatap wajah istrinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata Naila. Ketakutan yang sangat dalam. Air mata mulai menggenang di mata wanita itu. "Mas, aku bisa jelaskan," ucap Naila terbata-bata. Suaranya bergetar hebat. Ia tampak begitu takut, seolah bersiap menerima kemarahan. Namun Ardi tidak marah. Ia justru menundukkan kepalanya perlahan. Dan di detik berikutnya, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya terjadi. Air mata jatuh dari mata Ardi. Jatuh satu persatu, tanpa bisa ia tahan. "Maafkan aku," ucap Ardi lirih. Suara itu terdengar berat, penuh penyesalan. Naila terdiam. Ia tidak mengerti. Matanya berkedip pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Aku sudah mengikuti kamu beberapa hari ini," lanjut Ardi dengan suara gemetar. Tubuh Naila langsung melemah. Wajahnya semakin pucat. Namun Ardi melanjutkan. "Aku pikir kamu menyembunyikan sesuatu yang buruk dariku." Air mata semakin deras mengalir di pipinya. "Tapi ternyata, yang kamu sembunyikan adalah kebaikan yang terlalu besar." Kalimat itu membuat Naila terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Ardi menatap ke dalam rumah, melihat anak-anak kecil yang berdiri di belakang Naila. Wajah-wajah polos, mata-mata kecil yang penuh harapan. Dan di saat itulah, dadanya terasa semakin berat. "Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku?" tanya Ardi pelan. Naila menunduk. Tangannya saling menggenggam erat. "Aku takut," jawabnya lirih. "Takut kamu menganggap ini beban. Takut kamu marah karena aku menggunakan uang kita untuk membantu mereka." Suara Naila semakin pelan. Hampir tak terdengar. Namun setiap kata yang keluar terasa begitu menyayat hati Ardi. Ardi menggeleng pelan. Tangannya terangkat. Lalu perlahan menggenggam tangan Naila. Namun gemetar. "Naila," ucapnya pelan. "Kamu tidak membuatku marah." Ia menelan ludah, menahan air mata yang kembali jatuh. "Kamu membuatku malu, karena aku sudah berpikir buruk tentangmu." Naila menatap wajah Ardi. Matanya berkaca-kaca. Air mata terus mengalir di pipinya. Dan di detik itu, semua ketegangan yang selama ini tersimpan pecah menjadi tangisan. Tangisan dua orang yang sama-sama menyimpan ketakutan, namun juga cinta yang begitu besar. Tangisan itu akhirnya mereda perlahan. Di depan pintu rumah kecil itu, Ardi dan Naila masih berdiri berhadapan. Tangan mereka masih saling menggenggam. Namun penuh emosi yang belum sepenuhnya hilang. Anak-anak kecil di dalam rumah menatap mereka dengan rasa penasaran. Sebagian berbisik pelan. Sebagian lagi hanya memeluk tubuh Naila dari belakang. Seolah takut wanita itu akan pergi. Ardi menarik napas panjang. Ia menatap satu persatu wajah anak-anak itu. Wajah-wajah kecil yang tadi hanya ia lihat dari kejauhan. Sekarang,
Ia berdiri begitu dekat dengan mereka. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan hangat yang muncul dari tempat sederhana ini. Tempat yang sebelumnya ia anggap asing. Namun kini, justru terasa sangat berarti. Seorang anak kecil yang tadi pertama memeluk Naila, perlahan mendekat ke arah Ardi. Matanya bulat, penuh rasa ingin tahu. "Bunda, ini siapa?" tanya anak itu polos. Suasana kembali hening. Naila menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca, seolah menunggu jawabannya. Ardi menunduk sedikit, lalu tersenyum tipis. Senyum yang terasa berat, namun tulus. Ia berlutut perlahan, hingga sejajar dengan tinggi anak itu. Tangannya terangkat, lalu mengusap pelan kepala kecil anak tersebut. "Aku," ucap Ardi pelan. Suaranya sempat terhenti. Namun kemudian, ia melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. "Aku, suami Bunda." Anak kecil itu menatap Ardi beberapa detik. Lalu wajahnya berubah cerah. "Berarti, ayah?" tanyanya polos. Kata itu langsung menghantam dada Ardi. "Ayah." Satu kata sederhana, namun terasa begitu dalam. Ardi menelan ludah. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. "Iya." Jawabnya lirih. "Kalau kamu mau, panggil aku ayah." Anak kecil itu langsung tersenyum lebar. Tanpa ragu, ia memeluk Ardi dengan erat. Pelukan kecil, namun terasa sangat hangat. Dan di saat itulah, air mata Ardi jatuh lagi. Namun kali ini, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena perasaan haru yang tak bisa ia jelaskan. Naila menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir deras. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan berakhir seperti ini. Hari yang awalnya ia takutkan, ternyata justru menjadi hari yang membuka harapan baru. Wanita tua yang sejak tadi berdiri di samping mereka menghela napas panjang. Wajahnya terlihat lega. "Alhamdulillah," ucapnya pelan. Sepertinya, anak-anak ini tidak hanya punya bunda, tapi juga ayah sekarang. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan Ardi dan Naila berubah. Namun bukan menjadi lebih buruk. Justru, menjadi jauh lebih berarti. Ardi mulai sering datang ke rumah kecil itu. Awalnya, ia hanya duduk diam, mengamati, mencoba memahami kehidupan yang selama ini tersembunyi dari matanya. Namun lama-kelamaan, ia mulai terlibat. Ia membantu memperbaiki atap rumah yang bocor, mengganti pintu kayu yang rapuh, memasang lampu baru, agar ruangan tidak lagi gelap saat malam tiba. Dan untuk pertama kalinya, uang yang selama ini hanya ia lihat sebagai angka, mulai ia rasakan maknanya. Bukan sekadar untuk kemewahan, bukan sekadar untuk kebanggaan, namun untuk memberi harapan. Beberapa bulan kemudian, rumah kecil itu berubah. Masih sederhana, namun jauh lebih layak. Dindingnya dicat ulang, atapnya diperbaiki, ruangannya diperluas sedikit, agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Ardi bahkan membantu membuat ruang belajar kecil, dengan meja-meja sederhana, dan rak buku yang berisi buku pelajaran. Setiap kali melihat anak-anak itu belajar, Ardi merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia temukan di ruang rapat manapun. Suatu sore, Ardi berdiri di depan rumah itu, memandang anak-anak yang bermain di halaman kecil. Tawa mereka terdengar riang. Naila berdiri di sampingnya. Tangannya menggenggam tangan Ardi dengan hangat. "Terima kasih," ucap Naila pelan. Ardi menoleh. "Untuk apa?" tanyanya. Naila tersenyum tipis. "Karena kamu tidak marah dan memilih untuk memahami." Ardi menggeleng pelan. Ia menatap ke arah anak-anak itu, lalu kembali menatap wajah istrinya.
Seharusnya aku yang berterima kasih. Ucapnya lirih. Kamu sudah mengajarkanku bahwa kekayaan bukan tentang apa yang kita miliki. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Tapi tentang seberapa banyak kita bisa memberi. Langit sore perlahan berubah jingga. Cahaya matahari terakhir menyinari halaman kecil itu. Anak-anak tertawa. Berlari. Memanggil Naila. Memanggil Ardi. Bunda. Ayah. Ayo main. Teriak salah satu dari mereka. Ardi tersenyum lebar. Ia menoleh ke arah Naila. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya benar-benar utuh. Bukan karena harta. Bukan karena jabatan. Namun karena ia menemukan makna dari memberi. Pesan dari kisah ini. Terkadang, kecurigaan lahir bukan karena kenyataan, tetapi karena ketakutan dalam hati kita sendiri. Dan seringkali, orang yang kita ragukan, justru adalah orang yang sedang melakukan kebaikan besar, dalam diam. Karena itu, sebelum berprasangka buruk kepada seseorang, cobalah untuk memahami, cobalah untuk bertanya, dan cobalah untuk melihat dengan hati. Karena cinta yang sejati bukan hanya tentang memiliki, namun tentang mempercayai dan mendukung satu sama lain. Kisah ini mengajarkan kita bahwa harta bisa membuat hidup nyaman, tetapi kebaikan akan membuat hidup menjadi bermakna.